Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Saya Sudarmo dari SD Negeri 1 Bandangrejo. Saya Sigit Pamungkas dari SD Negeri 4 Padas. Saya Joko Nugroho dari SMP Negeri 4 Giyer. Kami bertiga akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Sigit. Waalaikumsalam Pak Darmo. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Darmo gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sama-sama sehat Pak. Hari ini kita akan praktekkan tentang coaching. Nanti Pak Sigit akan berperan sebagai coach Ya. dan selanjutnya nanti Pak Nugroho akan sebagai coaching. Betul. Iya Pak. Dan mengamati percakapan coaching Pak Sigit dengan Pak Nugroho. Iya Pak. Apakah nanti percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita. Nanti akan ada rubrik yang akan saya cek apakah percakapannya itu sudah sesuai, dan juga nanti dilanjutkan apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak sebagai coach itu apakah sudah berbobot atau belum, gitu ya Pak ya. Terus selanjutnya apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan kepada coach. Dan jangan lupa ya Pak ya, Pak. harus disesuaikan dengan prinsip coaching dalam Anda dalam berbincang dengan coach nanti terkait dengan kompetensi dari coaching tadi, misalkan hadir sepenuhnya, menjadi pendengar yang baik, dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Apa yang nanti ingin Anda kembangkan di dalam praktek dari coaching ini nanti kepada coach Anda? Oh, jadi gini Pak, untuk coaching nanti yang ingin saya kembangkan itu kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh Pak. Iya. Kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Iya. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi coach supaya bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oh iya. Jadi intinya tadi yang dikembangkan itu adalah mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya Pak? Iya, betul Pak. Ya. Pencapaian yang ingin didapatkan itu yang seperti apa Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari percakapan coaching nanti dengan coach saya yaitu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oh gitu. Iya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Oke. Kalau gitu kalau demikian ya, saya ucapkan selamat untuk melakukan tugas coaching ini Pak. Semoga sukses. Gitu Pak Sigit ya. Oke. Amin. Terima kasih Pak Darmo atas kesempatannya. Iya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak Tri. Iya. Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Nih, Alhamdulillah sehat. Nah ini Pak Joko kemarin kan bilang mau diskusi nih, mau ngobrol. Mau ngobrolin apa sih Pak? gini, di tempat yang nyantai kita ambil tempat yang enak dulu biar los. Iya, Kita di mana? pesen kopi dulu di warung. Oh, Ya, sambil ngopi dulu. Oke, Iya, siap cocok, pokoknya. siap. Ya. Nah, siap. Gimana, Pak? Ini saya itu sedang merasa gini ya. Apakah pembelajaran itu kurang menarik bagi siswa atau siswanya itu yang kompetensi dasar atau pembelajaran awal matematika itu masih kurang. Oh, pembelajaran matematika yang kurang. Yang saya ingin nanti perbincangkan itu pembelajaran matematika kelas 8 A, B, C. Saya kan ngajar di SMP. Sampai kelas 8. Nah, kelas 8. Kan yang ngajar kelas 8 itu saya semuanya. Iya. Terus saya dari awal masuk SMP Negeri 4 Giyer sampai sekarang sudah 2,5 tahun. Itu pembelajaran dasar matematika khususnya perkalian sama pembagian itu masih kurang. Kurang ya, Pak? Khususnya sekitar 5 sampai 10 siswa yang masih belum menguasai hal tersebut. Oh, jadi permasalahan itu nih, Pak. Iya. Nah, gini, Pak. Apa yang sebelumnya nih yang Pak Joko harapkan dari perbincangan kita ini? Yang saya harapkan kita berbicara biar saling sharing atau cerita-cerita pengalaman, pengalaman gini. Itu siswa kelas 8 per kelasnya itu apa ya?
sekitar 5 sampai 10 siswa. Siswanya satu kelasnya ada 27 siswa. Itu matematika dasarnya khususnya perkalian sama pembagian itu masih kurang. Tapi gini, kalau kemarin sempat bercerita sama temen, itu kalau dibuktikan real, contoh pakai uang atau pakai pas kita jajan di kantin atau di koperasi, itu luar biasa. Penjumlahan, pengurangan itu luar biasa. Tapi saat saya pribadi membuat soal atau membuat ujian, ulangan, angka-angka yang berbentuk lumayan besar sedikit sudah sulit sekali. Itu yang jadi kendala. Oh, itu yang membuat Pak Joko merasa kecewa atau kecewa atau kurang maksimal dalam pembelajaran. Kok kalau yang pembelajaran kok pas di kelas dengan soal-soal yang agak ini tinggi jadi nilainya kurang, tapi kalau dengan real, dengan uang malah bagus pembelajarannya. Iya. Gini, saya sudah berusaha saat pembelajaran, entah itu membuat LKPD, berkelompok atau apa, itu saya memilih, seandainya saya membuat kelompok, itu ada yang satu pintar. Tujuan saya apa? Ben saling belajar teman sejawat. Itu teman satu kelompoknya. Itu. Iya. Nah itu pasti yang ada beberapa siswa yang kasarannya itu nunut jeneng. Yang nunut jeneng ini apa? Jadi siswa itu hanya nulis nama terus sudah nonton saja. Dia tidak mau berinteraksi. Nah, tapi kalau saya di kegiatan di luar kelas, khususnya saat itu pada pembelajaran variabel, itu saya langsung per kelompok jajan di kantin walaupun dengan uang 5.000 itu penjumlahan dan perkaliannya bisa pakai uang. Soalnya apa? Ya mungkin menurut saya itu karena apa? Real, sering digunakan. Kalau untuk pembelajaran yang nulis angka atau perkalian angka itu kan tidak sering digunakan. Jadinya mungkin menghitungnya males. Tapi kalau bentuk nyata kan sering digunakan setiap hari pasti. Siswa itu berpegangan uang, ada kegiatan interaksi atau transaksi jual beli. Ada transaksinya. Jadinya apa? Jadinya dengan sendirinya itu siswa itu bisa. Itu yang jadi permasalahan. Nah, saya itu ini ya, gimana ya supaya siswa itu mau atau senang saat pembelajaran khususnya perhitungan perkalian dasarnya itu juga juga ikut senang. Soalnya apa? Kalau yang jadi permasalahan kalau ada siswa yang pintar, itu bisa semuanya. Tapi yang kurang itu nggak bisa. Nek saya ngikuti yang belum bisa tadi, yang pintar protes. Pasti protesnya, Pak, masa pelajarannya terlalu mudah. Ya, gimana ya caranya agar siswa itu sama-sama senang, paling enggak setara lah. Ya, aku ingin belajar itu agar tidak ada yang protes, sama-sama bisa berjalan. Bisa lancar gitu. Nah, kira-kira nih yang sudah Pak Joko lakukan selama ini untuk membuat itu jadi setara semua gitu apa Pak? Sudah Pak Joko usahakan lah. Yang saya usahakan itu yang pertama, saya pribadi buat pembelajaran kegiatan real kegiatan real dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu berhasil peningkatannya ada yaitu membuat LKPD atau tugas masing-masing. Misalnya kelompok rendah, kelompok rendah, kelompok sedang, tinggi. Jadinya apa? LKPD-nya berbeda-beda. Itu bisa jalan. Tapi yang jadi permasalahan saat UTS atau saat asesmen atau apa kegiatan semesteran itu kan soalnya sama. Yang rendah tadi itu juga apa ya, nilainya ya kurang maksimal, tidak sesuai saya harapkan. Tidak sesuai harapan. Nah, kedepannya Pak yang ingin Pak Joko rencanakan lagi atau ingin ubah lagi dari pembelajarannya supaya yang tadinya rendah bisa mengikuti dengan soal-soal yang pembelajaran yang tinggi, bagaimana? Kalau saya rencananya seperti ini Pak. Yang pertama tadi saya buat asesmen yang itu level rendah, sedang, tinggi, terus KKPD-nya juga sebenarnya alurnya sama, tapi hanya angkanya yang berbeda. Hanya itu saja. Iya. Jadi murid diberi soal-soal sebenarnya sama gitu, cuma tujuannya sama. Iya. Tapi apa isinya itu yang berbeda. Ini menghubungkan konsep materi Pak. Nah, yang ini Pak, kendalanya apa Pak ini? Dari
saya Pak Guru Pak Joko Lapan ini ada kendala enggak? Iya, ada kendala sih ya tadi. Yang pintar merasa protes, nek ngikuti yang rendah, tapi yang rendah kalau mengikuti yang pintar ya protes. Tapi ya selama ini alhamdulillah saya kalau belajar sering di luar kelas ya mengikuti semuanya. Mengikuti semuanya ya. Iya, pada yang penting saya tuh kegiatan matematika khususnya pembelajaran matematika itu siswanya antusias dulu, aktif, entah itu pertanyaan apapun itu, yang penting antusias. Itu pendapat saya seperti itu Bapak. Soalnya apa? Kadang kalau pembelajaran itu nggak suka, biasanya kan siswa ke kamar mandi, masuknya telat, pura-pura izin Pak. Iya betul sekali. Jadinya apa? Saya nggak pengen seperti itu, walaupun matematika merasa sulit bagi dia. Gimana toh? Saya pribadi agar siswa itu menjadi lebih senang, hanya itu saja. Oh, jadi menurut Pak Joko ini agar pembelajarannya aktif, anak-anak antusias. Nah, di sini Pak, misal pembelajaran aktif dan murid antusias tuh jika di skala nih Pak dari 1 sampai 10, sekarang di posisi angka berapa? Sekitar angka 7. Sekarang angka 7. Angka 7. Nah, idealnya kan pasti ini yang diharapkan 10 Pak. 10. Nah, kedepannya yang ingin dicapai di skala berapa Pak? Pengennya di skala 8 sampai 9. Nah, 10 nggak mungkin. 10 nggak mungkin. Iya. Berat Pak ya? Iya, lumayan berat. Saya tetap belajar. Maksudnya apa? Di siswa dulu saya pernah di SMP Grobogan sama di SMP sini itu kan berbeda. Hanya itu saja. Jadi ini saya pembelajaran tak samakan di SMP Grobogan, ke sini jelas nggak bisa sama. Jadinya mengikuti minat siswa. Mengikuti minat siswa Pak? Iya, betul sekali. Mengikuti minat siswa. Ide Pak Joko termasuk yang bagus Pak, ini luar biasa sekali untuk memaksimalkan kemampuan murid. Kita harus memahami minat siswa dulu. Iya, kemudian juga materinya tadi real. Iya, dikondisikan dengan kesenangan atau keaktifan siswa dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Kemudian untuk menarik antusias dan minat siswa itu perlu media Pak. Iya. Media. Nah, kira-kira Pak Joko nih punya media yang menarik apa nih? Dulu pernah saya menarik pakai gambaran atau kertas atau alat peraga lainnya. Contoh seperti ini. Saat saya pembelajaran median main itu nilai tengah rata-rata, itu saya menggunakan langsung saja berat sama tinggi. Kan siswa kalau mengukur sama menimbang itu kan senang, pasti bisa. Ya itu jadinya apa? Sesuatu antusias. Malah aktivitas ya. Iya, melakukan aktivitas sesuai kenyataan. Apa sih tujuannya untuk pengukuran atau pengukuran berat badan atau pengukuran tinggi? Itu antusias sekali. Jadinya siswa itu satu pun tidak ada yang nyantai, ikut semuanya. Ikut semua. Iya. Karena mengalami sendiri Pak. Mengalami sendiri. Nah, saya berpikir seperti ini. Apakah pembelajaran untuk berikutnya apakah bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu saya membuat media seperti itu. Jadinya biar pembelajaran itu aktif, senang saat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang paling utama. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Nah, itu kira-kira nih Pak, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ini, tentunya Pak Joko perlu dukungan yang perlu dilibatkan. Ini siapa yang Pak? Perlu dukungan dari berbagai pihak tentunya kan Pak? Pak Joko mengharapkan dukungan dari siapa? Yang pertama alhamdulillah didukung oleh Bapak Kepala Sekolah saya, terus rekan-rekan guru Jawa dan staf tata usaha SMA Negeri Margayer dan kantin. Maksudnya berhubungan dengan kantin. Kalau lapangan ya berhubungan dengan guru olahraga. Jadinya paling enggak saya meminjam kolaborasi dengan itu. Ya gimana paling enggak sebelum saya melakukan pembelajaran itu bercerita sama teman sejawat yang yang berkaitan dengan pelajaran saya. Contoh seandainya tentang luas atau gambaran seperti itu, saya meminjam lapangan dulu. Jadinya pembelajaran olahraga tak suruh geser sebentar, saya sini. Jadi ini bagi-bagi rata. Jadi ada kolaborasi dengan guru lain, dengan rekan sejawat lain, tentunya juga dukungan dari kepala sekolah. Pak Gi. Nah, ini saya sangat senang sekali mendengar komitmen dan juga rencana-rencana dari Pak Joko. Semoga kedepannya berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan antusias murid dan juga minat murid dalam pembelajaran matematika tadi. Iya. Terima kasih banyak, matur sangat. Saya akhiri diskusinya Pak Gi, obrolannya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Gi. Waalaikumsalam Pak Darmo.
tadi sudah saya amati ya. dari percakapan Pak Sigit dengan Pak Nugroho terkait dengan kegiatan coaching tadi. Coaching, ya supervisi coaching. Iya. Ini sebelum penutup ya Pak. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tadi terkait percakapan dari Pak Sigit dengan Pak Nugroho tadi ya Pak ya. Iya Pak. Apa yang sudah Pak Sigit lakukan saat melakukan coaching dengan Pak Nugroho tadi Pak? Ya Pak, terima kasih yang sudah saya lakukan tadi. Saya sudah berusaha untuk melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi sampai ke tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan permasalahan dan menentukan solusinya sendiri. Tadi setelah saya amati bagus Pak yang sudah Anda lakukan terkait coaching tadi dengan Pak Nugroho. Tadi saya sudah melihat alur tirta yang begitu jelas, terutama saat menggali permasalahan yang dialami oleh coach, sehingga coach tersebut bisa menemukan solusi. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan kepada coach tadi memang bagus sekali, sehingga coach bisa menggali lebih banyak lagi solusi-solusi terkait permasalahan yang dia lakukan. Jadi luar biasa sekali Pak Sigit yang sudah disampaikan tadi untuk coaching tadi. Pertanyaan terakhir ini Pak dari saya sebelum saya tutup, apa yang didapatkan dari proses coaching ini tadi Pak? Jadi yang saya dapatkan di sini tadi adalah yang saya dapatkan itu pemahaman alur tirta Pak. Alur tirta dalam percakapan coaching dengan Pak Joko tadi, supaya bisa menggali potensi dan juga menemukan solusi dari masalah yang coach hadapi. Jadi tentunya pasti juga ada kekurangannya banyak, tapi juga kedepannya supaya alur kita ini bisa berjalan sesuai alur gitu Pak, sesuai alur. Jadi tidak ada yang saya kurang-kurangnya atau saya tambahin. Jadi coach yang menemukan sendiri solusi dan juga permasalahannya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Demikian untuk acara coaching kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak Darmo. Gimana kabarnya Pak Sigit? Alhamdulillah Pak sehat. Pak Darmo sehat? Alhamdulillah sama ini. Katanya tadi mencari saya, mau bincang-bincang. Iya nih Pak. Aduh, saya cariin. Pak Darmo ada waktu nggih? Ada. Kita ini lagi istirahat. Ini saya pengen diskusi nih Pak, pengen ngobrol. Iya. Kira-kira ada apa ya Pak ya? Ini Pak, saya punya masalah nih di kelas. Yang sebentar lagi kan ada penilaian akhir semester Pak. Iya. Nah, itu ada satu anak itu yang sering tidak berangkat Pak. Oh gitu. Tanpa keterangan. Tanpa keterangan dia. Iya. Oke, semoga apa yang kita bicarakan nanti Pak ya ke depan bisa mencari solusi dari apa yang Pak Sigit alami yang sedang didera ini Pak. Kalau boleh tahu rinciannya seperti apa tuh Pak itu kejadiannya? Jadi anak ini tuh setiap dalam 1 minggu pasti ada 1 hari atau 2 hari itu dia tanpa keterangan atau apa. Ketika saya tanyakan teman-temannya mengatakan katanya di rumah. Di rumah. Nah, tapi teman-temannya juga nggak tahu di rumah itu apakah sakit, apakah ada keperluan. Teman-temannya juga nggak tahu, cuman ada di rumah kok Pak gitu. Gitu. Berarti kata teman-temannya katanya di rumah. Pak Sigit sudah pernah konfirmasi ke rumah atau kepada temannya atau kepada tetangganya gitu Pak? Untuk konfirmasi dengan orang tua memang belum Pak. Gitu. Kan yang saya takutkan anak ini nanti akan ketinggalan pelajaran gitu ya, apalagi sebentar lagi mau penilaian akhir semester Pak. Iya. Memang saya belum konfirmasi ke orang tuanya karena saya pikir
baru beberapa hari sih, beberapa hari tapi kok sering gitu. Oh gitu. Berarti tadi Pak Sigit tahu berita seperti itu baru dari temennya ya. Saya kira sudah Pak Sigit mengkonfirmasi. Berarti itu sudah lama Pak itu? Iya, Atau anak ini sudah baru-baru? lama untuk tanpa keterangan, tapi Iya. saya baru konfirmasi dari temannya saja, dari tetangga, Gitu. teman yang dekat rumahnya. Gitu. Kira-kira untuk sampai saat ini Pak, penyebabnya apa Pak? Nah, untuk penyebabnya mungkin anak ini kurang perhatian atau gimana, saya juga belum konfirmasi juga sih Pak. Tapi kalau menurut pengamatan saya, ini anak juga bukan anak yang malas atau tertinggal pelajaran, Oh, enggak. gitu. Anaknya juga pinter sih, Betul. secara pembelajaran juga bisa gitu. mengikuti, tapi nggak tahu mungkin ada masalah keluarga atau gimana, saya juga belum konfirmasi ke keluarganya. Terus apa yang sudah dilakukan Pak dari kejadian anak itu tadi kok jarang masuk ke kelas atau terus bagaimana? Apa yang sudah pernah Anda lakukan supaya anak itu bisa masuk lagi? Yang sudah saya lakukan yaitu bertanya ke temannya yang dekat tadi, rumah, kemudian saya titip pesan agar anak ini berangkat. Jadi saya udah istilahnya sudah nitip pesan, gitu. agar disampaikan, dan temannya ini juga mengatakan iya Pak, nanti saya karena sering main katanya kalau sore gitu. Oh, gitu. Main, ya. Kalau gini Pak, dari yang sudah tadi dengan lakukan seperti itu Pak ya, terus untuk lebih mencari info Pak, supaya Anda itu tidak meraba-raba info dari anak tersebut, apa Pak yang Anda lakukan biar akar permasalahan dari anak yang tidak mau berangkat atau yang jarang berangkat ini bisa terselesaikan Pak? Untuk rencananya sih saya akan menemui orang tuanya Pak di rumah. Oh, gitu. Saya akan datang ke rumahnya. Mungkin hari ini nanti setelah istirahat saya akan ke sana. Oh gitu. Untuk memastikan saja dan mengetahui penyebabnya langsung. Oh gitu. Berarti nanti Bapak mau ke rumahnya anak ini ya Pak ya. Kira-kira kalau sampai di sana Bapak mau ngapain Pak? Ya saya ingin mengkonfirmasi saja sama orang tuanya. Oh, gitu. Kenapa kok nggak berangkat dalam seminggu, kok pasti ada 2 nggak berangkat gitu, atau sehari 2 hari dalam seminggu, dalam sebulan pasti juga 5 hari itu udah nggak berangkat. Terus kira-kira apakah ketidakhadiran itu kira-kira ada hubungannya dengan saat pembelajaran atau tidak Pak? Misalkan mungkin terkait saat Anda melakukan pembelajaran anak tersebut bosan atau bagaimana gitu? Untuk di pembelajaran anak ini juga aktif sih Pak, mengikuti, bisa mengikuti. Aktif gitu ya? Untuk pembelajaran sih tidak ada masalah. Tidak ada jadi masalah. tidak pernah, anaknya itu aktif juga sih, tidak pasif gitu ya. Oh iya. Dia bisa mengikuti dan ini tergolong anak yang pandai. Tergolong anak pandai. Oh gitu. Ya itu yang jadi tanda tanya saya, wah anak pandai kok sering nggak berangkat gitu. Makanya saya ini mau konfirmasi ke orang tuanya. Oh gitu. Berarti untuk tindak lanjut selanjutnya Anda ingin datang ke rumah orang tua dari anak tersebut. Iya. Apakah ada murid lainnya yang seperti itu Pak? Untuk di kelas nggak ada sih Pak. Oh tidak ada. Aktif semua anak-anak. Oh betul. Berarti cuma satu itu Pak ya? Iya. Padahal kan juga pandai. Iya. Orang tuanya juga bukan yang broken atau bukan yang pergi merantau gitu, enggak, anak orang tuanya di rumah kok. Oh gitu. Iya. Berarti tadi Bapak sudah merencanakan seperti itu ya. Sekali lagi ini saya tanyakan Pak ya. Kapan itu Pak mau dilaksanakan? Hari ini Pak. Oh hari ini langsung gitu. Ini soalnya sudah anak ini kemarin sudah 2 hari nggak berangkat soalnya. Oh gitu. Makanya ini nanti setelah istirahat, istirahat kedua nanti saya akan ke sana. Soalnya istirahat kedua nanti kan agak siang, mungkin orang tuanya sudah di rumah. Oh gitu. Berarti ini cuma mengkonfirmasi saja ya Pak ya, komitmen dari Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu berarti semoga ya Pak ya, ini dari saya semoga anak-anak tersebut yang tadinya tidak mau, setelah Anda datang ke rumah nanti bisa mengikuti pembelajaran lagi seperti biasa. Iya, karena kalau tahu alasannya jelas kan, mungkin tadi ada temennya yang bilang, masih saudaranya sih, katanya itu malah
menjaga adiknya di rumah gitu. Oh gitu. Ngomong, suruh ngomong. Okay. Karena orang tuanya kan berdagang di pasar. Di pasar gitu. Jadi saya akan memberikan pemahaman kepada orang tuanya bahwa ini anak harus mengikuti pembelajaran itu juga penting, sekolahnya penting, walaupun membantu orang tua itu juga penting. Oh gitu, iya Pak. Mendengar kata Anda tadi bahwa Anda berkomitmen untuk mengetahui permasalahan yang didera dari anak tersebut, saya senang sekali Pak. Jadi semoga apa yang nanti menjadi usaha Anda, anak tersebut bisa kembali ke sekolah dengan sedia kala dan bisa belajar lagi. Berangkatnya lebih aktif ya, jadi aktif kembali. Oke, itu Pak ya. Iya Pak. Semoga sukses, anaknya bisa jalan ke sekolah lagi. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nu, terima kasih. Gini Pak, kemarin kan panjenengan Bapak bilang ada yang ingin kita diskusikan, yaitu diskusi tentang apa ya? Oh iya Pak, jadi memang saya itu kemarin ingin bertemu sama jenengan mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan Bapak punya waktu untuk berbincang dengan saya. Baik, memangnya Pak Darmo itu ingin berdiskusi tentang masalah apa ya? Saya sedang merasa kecewa Pak ini dengan anak didik saya tadi setelah pembelajaran selesai. Jadi anak-anak itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Oh, itu permasalahannya ya Pak. Apa Pak Darmo mengharapkan dari perbincangan kita hari ini? Gimana? Iya, saya ingin berbicara dengan Pak Nugroho agar mendapat solusi dari permasalahan ini. Karena saya merasa pembelajaran saya ini kurang berhasil, Pak. Makanya dari percakapan kita nanti saya harapkan ada solusi yang bisa ditimbulkan sehingga pembelajaran saya itu bisa berhasil, Pak. Gitu. Baik Pak, semoga saya bisa membantu memberi solusi yang terbaik. Sekarang Pak Darmo ceritakan yang membuat panjenengan kecewa terhadap siswa itu apa ya Pak? Boleh tahu? Begini Pak, kemarin hari Senin pas pembelajaran kelas 1 pada pembelajaran PJOK banyak sekali anak-anak yang menangis Pak. Jadi anak-anak ini menangis ketika pembelajaran belum dimulai. Terus ada juga yang menangis saat pembelajaran di tengah pembelajaran. Ada juga yang menangis itu saat mereka berbaris, Pak. Oh, itu yang membuat Pak Darmo kecewa. Iya. Saya boleh tahu nggak Pak? Gini, dalam proses pembelajaran Pak Darmo saat siswanya itu nangis gimana ya? Boleh tahu? Iya, padahal saya itu sudah menerapkan pembelajaran kolaboratif, sudah membuat anak-anak itu senyaman mungkin dengan pembelajaran saya, dan jika ada yang menangis itu ya saya itu sudah mencoba melakukan persuasi kepada anak-anak tersebut supaya anak-anak itu tidak lagi menangis, tapi kenyataannya masih banyak sekali anak-anak yang menangis pada kegiatan pembelajaran. Oh iya, menurut saya pembelajaran Pak Darmo itu sangat bagus sekali, itu menurut saya. Iya. Tapi gimana ya, kok siswa itu ada yang menangis mungkin pas dulunya TK, terus ke SD, apakah masih kangen atau masih harus ditunggoni ibunya? Iya. Terima kasih Pak atas apresiasinya. Mungkin dari pembelajaran yang baru di kelas 1 itu bisa jadi memang anak-anak itu terbiasa ditunggui oleh ibunya saat pembelajaran di TK dulu. Jadi ketika masuk di SD
rasa-rasa ditungguin dari ibunya itu masih kepinginan lagi sampai pembelajaran itu selesai, Pak. Oh iya, gitu. Iya Pak Darmo. Gini, saya yakin nanti semua siswa atau murid, kalau ada beberapa siswa yang nangis tadi, coba ditunggu ibunya atau gimana, biar apa? Biar itu tidak nangis lagi. Saya yakin habis pembelajaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat, nanti dengan sendirinya siswa itu akan minat pembelajaran Pak Darmo. Itu pasti. Itu menurut saya. Iya. Jadi mungkin juga nanti kedepannya setelah kita berbincang ini, saran-saran yang baik itu akan saya lakukan ketika pembelajaran PJOK sehingga anak-anak itu tidak menangis lagi. Bahkan mungkin dari anak-anak yang menangis itu saya minta dari orang tuanya untuk menunggu mereka saat kegiatan pembelajaran. Mulai. Pak, gini saja saya mau tanya. Jadi siswa sudah mulai mengikuti pembelajaran atau kekurangannya, ya Pak. Namun masih ada kendala dalam menghubungkan konsep atau materi. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka itu kesulitan ya Pak? Iya, sepertinya mereka itu jenuh dengan kegiatan pembelajaran mungkin Pak ya. Karena mereka itu baru berpindah dari TK menuju ke pembelajaran SD. Bisa jadi dulu di TK itu mereka sering ditunggui oleh ibunya sehingga mereka saat pembelajaran itu anteng. Jadi tidak ada yang menangis, Pak. Iya, boleh saya tahu Pak dari mana ciri-ciri atau dari mana Bapak ketahui kok pembelajaran itu atau siswanya itu jenuh? Iya, karena yang pertama itu ketika disuruh berbaris, Pak, mereka itu masih lari ke sana kemari, tidak langsung berbaris, tapi masih ada yang lari ke sana dengan temennya, melempar barang-barang, dan juga ada yang menangis memanggil ibunya gitu, Pak. Oh, menurut saya jadi Pak Demo merasa pembelajaran Bapak itu monoton ya, atau menonton sehingga mungkin pembelajaran Bapak itu monoton ya, jadi siswanya itu nggak tertarik, atau pembelajaran mengakibat nilai siswanya itu rendah sehingga karena kan tidak tertarik, otomatis nilai pembelajarannya siswanya rendah. Ya, bisa jadi seperti itu, Pak. Oh iya, betul. Baik. Nah, menurut Bapak nanti rencana Pak Darmo itu agar siswa itu antusias dalam pembelajaran itu apa ya Pak? Baik, agar mereka antusias dalam pembelajaran, tentu nanti saya harus mengubah strategi saya dalam melakukan pembelajaran PJOK, Pak. Salah satunya tadi saya ingin ada ibu-ibu dari siswa itu yang suka menangis untuk bersedia menunggu anaknya saat kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi harapan saya nanti pas pembelajaran itu anaknya tidak lagi menangis, Pak. Oh iya, saya sependapat sama Pak Darmo. Mungkin karena kualitas pembelajaran yang Pak Darmo lakukan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Karena sejati pembelajaran bermakna yang harus kita terapkan, yaitu jangan lupa pembelajaran tersebut juga harus berpihak pada siswanya, tidak kitanya tapi berpihak kepada siswanya untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dan menghubungkan konsep materi apa solusinya. Jadi gimana Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, untuk permasalahan ini nanti saya akan mencoba meminta orang tua tadi menunggui, dan juga nanti saya akan meminta anak-anak yang tadi menangis itu didampingi sama temennya supaya tidak menangis lagi, Pak. Ide Pak Darmo memang menurut saya oke, bagus. Mungkin ada ide yang lain untuk memaksimalkan kemampuan siswa, terutama dalam memahami materi tentang baris-baris tadi, Bapak. Iya. Jadi selain tadi istilahnya meminta ibu-ibu dan juga meminta temannya untuk mendampingi yang nangis tadi, nanti saya akan memberikan
ice breaking yang menarik bagi anak-anak, Pak. Oh, berarti menggunakan ice breaking itu dalam bentuk video atau gerakan ya Bapak? Nah, terus media apa yang Bapak Darmo lakukan agar siswanya itu tidak menangis lagi? Ya. Untuk kali ini, untuk media pembelajarannya nanti saya akan praktekkan langsung saja, karena mengingat anak-anak kecil nanti kalau dilihatkan video itu nanti malah merepotkan mereka sendiri, karena alat-alatnya juga butuh tempat, Pak. Jadi pas pembelajaran olahraga nanti saya akan melakukan ice breaking sendiri saja. Oh, seperti itu. Nah, itu maksud saya Pak Darmo juga perlu menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar murid jadi atau siswa, sehingga mereka akan belajar dengan senang dan mudah memahami konsep materi yang diajarkan Bapak Darmo tadi saat baris berbaris. Iya, Pak. Nanti saya akan mencoba beberapa alternatif ini, saya akan terapkan dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Oh iya, ya. Menurut saya kira-kira itu akan dilakukan untuk menindaklanjuti kapan ya Pak? Ya, untuk kegiatan ini nanti akan saya laksanakan pada kegiatan pembelajaran PJOK selanjutnya, atau nanti akan saya laksanakan minggu depan, Pak. Nah, persiapan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat apa masih panjang? Untuk komitmen ini akan saya lakukan minggu depan, Pak. Ini saya cepatnya biar pembelajaran itu lebih efektif lagi. Wah, Pak Darmo semangat sekali, luar biasa. Saya untuk menjalankan komitmen ini adalah pihak-pihak yang akan dilibatkan untuk membantu panjenengan. Itu kira-kira siapa ya Pak? Untuk kegiatan ini nanti akan saya minta seluruh anak-anak, dan juga nanti akan bertanya kepada guru TK sebelumnya bagaimana cara menangani anak-anak yang tadinya tidak nangis menjadi nangis waktu di SD, Pak. Oh, baiklah Pak Darmo. Saya sangat senang mendengarkan komitmen panjenengan Pak. Yang panjenengan sampaikan, semoga masalah ini segera terselesaikan ya Pak. Sehingga siswa dari SD panjenengan Bapak mengoptimalkan potensi dan mendapatkan hasil asesmen yang sesuai harapan Pak Darmo, sehingga Pak Darmo tidak merasa kecewa lagi ada siswa yang nangis atau rewel, dan nanti tidak ditunggu ibunya pun tetap semangat untuk kegiatan ini. Iya, Pak. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Pak Darmo. Sukses selalu. Kalau begitu, saya semoga obrolan ini ada manfaatnya. Besok kalau ada permasalahan kita bisa curhat atas saling cerita ini. Jadinya apa? Permasalahan itu bisa teratasi, tidak terbebankan pada diri kita sendiri. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.